Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Kali ini kita bahas Cipangu. Nama yang mungkin Anda kenal dari Marco Polo ya? Betul, tapi kita nggak cuma bahas itu. Kita mau mundur jauh ke akar sejarah Jepang, pakai sumber Anda, buku A Brief History of Japan dari Jonathan Clements. Oke, jadi kita bakal lihat gimana mitos dan sejarah awal Jepang itu nyambung gitu ya? Tepat. Misi kita kali ini membongkar lapisan paling awal sejarah Kepulauan Jepang untuk Anda. Mulai dari geologinya, siapa yang tinggal di sana pertama kali, Sampai munculnya negara Yamato itu ya, dan pengaruh dari luar, dari daratan Asia. ya, dan gimana semua itu membentuk Jepang. Ini bukan cerita negara yang terisolasi. Justru sebaliknya, banyak koneksi, banyak perubahan. Menarik. Oke, mari kita mulai aja deh. Mungkin dari kondisi alamnya dulu. Jepang kan kepulauan vulkanik ya? Betul sekali. Lahir dari pertemuan lempeng tektonik. Makanya banyak gunung api, terus juga rawan gempa dan tsunami. Ada catatan tsunami besar juga kan dulu banget, tahun 800-an gitu? Iya, tahun 869 Masehi ada catatan bencana tsunami dahsyat. Nah, penghuni paling awal yang kita tahu itu orang-orang Jomon. Jomon. Itu yang terkenal sama tembikarnya ya? Iya, tembikar dengan pola kayak tali gitu, makanya namanya Jomon. Mereka ini semi meletap. Hidupnya dari kerang, kacang-kacangan. Ada kemungkinan juga berburu pakai panah beracun. Udah ada perdagangan juga. Kayaknya sih gitu. Ada temuan obsidian, giok, yang nunjukin udah ada pertukaran barang antar wilayah. Oke, lalu masuk ke era mitos nih. Ada Kojiki dan Nihongi kan, ditulis sekitar abad ke-8 Nah, iya. Di situ ada cerita penciptaan Jepang oleh Izanagi dan Izanami. Terus lahir dewa-dewa penting kayak Amaterasu, Dewi Matahari, sama Susanoo, Dewa Badai. Cerita Amaterasu sembunyi di gua itu terkenal banget. Itu. Cuma mitos aja atau gimana? Bisa jadi lebih dari sekedar mitos. Ada yang berpendapat cerita Amaterasu bikin dunia gelap itu mungkin semacam ingatan kolektif tentang bencana alam. Oh, kayak letusan gunung atau gerhana gitu ya? Bisa jadi. Tapi yang penting, mitos ini bukan cuma cerita pengantar tidur. Ini alat politik. Alat politik? Maksudnya? Jadi, mitos ini secara eksplisit mengaitkan klan penguasa Yamato yang nantinya jadi leluhur kaisar langsung ke Dewi Matahari Amaterasu. Ah, oke. Jadi untuk legitimasi kekuasaan ya? Tepat. Ini juga jadi dasar agama Shinto, jalan para dewa, pemujaan alam, leluhur, yang jejaknya masih kuat sampai sekarang di Jepang. Paham. Nah, setelah Jomon, ada perubahan besar kan? Masuk periode Yayoi. Betul. Sekitar 300 SM sampai 250 M. Ini periode transformasi besar-besaran. Ada gelombang migran datang, kemungkinan besar dari Korea. Bawa apa aja mereka? Teknologi baru, logam, perunggu, besi, terus roda tembikar yang lebih canggih. Ada juga kemungkinan sistem tulisan Tiongkok awal. Dan yang paling penting, Pertanian padi sawah. Ini revolusioner banget, mengubah pola makan, pola hidup, sampai struktur sosial. struktur sosial. Ada perubahan apa? Ada indikasi kalau peran perempuan, yang mungkin cukup penting di zaman Jomon, mulai tergeser gitu. Sistem patriarki jadi lebih kuat. Di zaman ini juga muncul nama Wa di catatan Tiongkok kan? Dan ada Ratu Himiko itu. Iya, Ratu Himiko ini sosok yang misterius banget. Sekitar tahun 238 M. Dibilang pemimpin wanita atau mungkin dukun yang kuat, punya hubungan diplomatik sama Tiongkok. Tapi anehnya, kok nggak disebut di catatan Jepang sendiri ya? Nah itu dia teka-tekinya. Sampai sekarang masih jadi perdebatan. Siapa sebenarnya Himiko ini? Oke, setelah Yayoi masuk ke periode Kofun ya, sekitar 250 sampai 700 Masehi. Betul, era makam-makam kuno raksasa bentuknya unik kayak lubang kunci dari atas. Makanya disebut Kofun. Gede banget ya katanya. Gede banget, terutama di wilayah Nara dan Osaka sekarang. Contohnya makam Daisenryo. Itu salah satu struktur pemakaman terbesar di dunia. Ini nunjukin udah ada elit aristokrasi yang sangat kuat. Tapi ada misteri lagi kan soal Kofun ini? Iya, sebagian besar, terutama yang dianggap makam leluhur kaisar, itu tertutup buat penelitian arkeologi. Dijaga ketat sama Badan Rumah Tangga Kekaisaran. Wah, sayang banget ya, padahal bisa banyak informasi di situ. Ada petunjuk lain nggak?
Ada kemiripan gaya bangunan dan barang-barang di dalamnya dengan makam-makam di semenanjung Korea, khususnya kerajaan Baekje. Ini nunjukin hubungan yang sangat erat. Bisa jadi, mungkin elit Yamato ada yang berasal dari sana. Bisa jadi. Ini juga masa-masa konflik dan asimilasi dengan penduduk asli yang disebut Emishi. Di catatan lama, kadang disebut manusia udang. Mereka melawan ekspansi Yamato ke utara. Oke. Ngomong-ngomong soal Korea, hubungan Yamato sama kerajaan-kerajaan di sana gimana? Baekje, Shilla. Wah, itu kompleks banget. Ada masa damai, aliansi, tukar-menukar budaya. Pedang 7 cabang yang terkenal itu kan hadiah dari Baekje. Kuda juga diperkenalkan dari sana. Tapi ada konflik juga. Ada. Prasasti Gwanggaeto di Korea itu nyebutin adanya serangan dari perompak Wei. Itu sebutan untuk orang Jepang waktu itu. Di sisi lain, penguasa Yamato juga cukup percaya diri. Maksudnya? Mereka pernah lapar ke Kaisar Tiongkok, ngeklaim gelar yang seolah-olah mereka juga berkuasa atas sebagian wilayah Korea. Jadi hubungannya dinamis banget. Lalu momen penting lainnya, masuknya Buddhisme ya? Tahun 552 Masehi? Nah iya, ini momen krusial. Buddhisme datang sebagai hadiah diplomatik dari Raja Baekje, berupa patung Buddha perunggu dan gulungan sutra. Langsung diterima gitu aja? Enggak juga, justru ini memicu perdebatan sengit di Istana Yamato. Klan Soga yang koneksinya kuat ke daratan Asia cenderung pro. Yang kontra? Klan-klan konservatif kayak Mononobe dan Nakatomi. Mereka pendukung kuat Shinto, agama asli. Awalnya sempat ditolak loh. Oh ya? Kenapa? Pas awal diperkenalkan, kebetulan ada wabah penyakit. Langsung dianggap ini pertanda buruk dari dewa-dewa Shinto, jadi patungnya sempat dibuang. Tapi akhirnya diterima lagi. Wah, seru juga ya perdebatannya. Gimana akhirnya Buddhisme bisa diterima lebih luas? Peran Pangeran Shotoku itu penting banget. Hidup sekitar akhir abad ke-6 sampai awal abad ke-7. Dia berafiliasi sama klan Soga yang pro-Buddhisme. Apa yang dia lakukan? Dia aktif mempromosikan Buddhisme. Bukan cuma itu, dia juga mengadopsi model organisasi pemerintahan dari Tiongkok. Tujuannya untuk memperkuat negara dan menekan persaingan antar klan. Jadi Buddhisme ini bawa perubahan besar ya? Banget. Bukan cuma soal keyakinan baru kayak karma atau konsep keselamatan, tapi juga praktek baru. Contohnya, kremasi jenazah mulai populer, menggantikan tradisi pemakaman di kofun. Arsitektur juga berubah. Iya, muncul kuil-kuil megah dengan gaya Tiongkok. Ini juga membuka pintu buat gelombang pengaruh budaya Tiongkok yang lebih besar lagi. Barang mewah, ide-ide baru, sastra awal. Jadi, kalau dirangkum nih buat Anda, apa intinya? Sejarah awal Jepang itu sama sekali bukan cerita isolasi. Jauh dari itu. Gelombang migrasi, pertukaran budaya, teknologi, ideologi dari daratan Asia, terutama Korea dan Tiongkok, itu krusial banget. Ada konflik, tapi ada juga adaptasi. Buddhisme jadi salah satu gelombang besar itu ya? Salah satu yang paling signifikan, iya, tapi bukan satu-satunya. Semua ini membentuk fondasi Jepang yang kita kenal. Ini jadi bikin mikir ya. Seberapa banyak sih keunikan Jepang yang sering kita dengar itu sebenarnya lahir dari proses interaksi dan adaptasi panjang ini? Pertanyaan bagus. Dan satu lagi, misteri apa ya yang masih terkunci rapat di dalam kofun-kofun itu? Kalau sampai terbuka, mungkin pemahaman kita tentang masa lalu Jepang bisa berubah drastis. Sesuatu untuk Anda renungkan. Menarik sekali. Sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.